Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka itu berpenyakit, kemudian Allah tambah penyakit mereka itu disebabkan Allah tambah karena dengan tambahan Allah itu adalah azab yang pedih disebabkan karena kedustaan yang mereka lakukan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu. Qalu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika yang segumpal itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Dan jika yang segumpal itu rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Qalu ala wahyal qalbu. Ketahuilah, yang segumpal itu adalah hati. Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah, Bapak pengurus beserta jajarannya yang kita hormati, Bapak tokoh masyarakat, alim ulama, Cedek Bandai, Bulu Kanduang, remaja-remaji, hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan kita semua pada subuh ini Ramadan yang ke-8, 7 sepekan pertama di Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan diampuni dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian subuh kita hari ini adalah ilmu obat penyakit hati. Dalam salah satu kitab Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada dua penyakit besar yang mesti diobati dengan ilmu. Dua penyakit besar di dalam diri manusia itu adalah syahwat, kemudian syubhat. Syahwat ini kecintaan akan dunia. Kecintaan akan dunia yang luar biasa, yang kecintaan itu melebihi dari segalanya. Dengan apa obat rasa cinta yang berlebihan itu bisa diobati? Ini penyakit sebenarnya, kata Imam Ibnu Qayyim. Maka obatnya ilmu. Kemudian syahwat, kemudian yang kedua syubhat, keraguan-raguan dalam beragama. Maka keraguan ini juga penyakit. Dari mana sumber keraguan itu? Bisa saja berasal dari bisikan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Keraguan-raguan itu karena ada yang membisikkan. Maka bisikan itu datang dari mana? Bisa saja minal jinnati wan nas. Jin juga manusia. Bapak Ibu sidang jemaah subuh, maka sesungguhnya hati ini adalah fujuraha wa taqwaha, tempat bersarang dua hal. Ketakwaan bertempat di dalam hati, fujur juga bertempat di dalam hati. Maka semua persoalannya itu memang berasal dari hati. Bu, nan sanang itu sebenarnya badan atau hati? Hati. Nan saki, nan lapang, nan sampi, nan bakuro, hati.
Nan bahagia itu hati, nan senang itu hati, nan penyakit juga hati. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tadi, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Maka dengan penyakit itu pun Allah tambah penyakitnya, disebabkan karena manusia itu sendiri. Apa yang menyebabkan hatinya mereka berpenyakit? Kadhib. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Bapak Ibu sidang jemaah, kita pada bagian ini ingin kita sampaikan sedikit saja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, dari salah satu hadis dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang dosa dan pahala. Kata sahabat, ya Rasul, apa itu dosa? Apa itu kebaikan? Apa itu pahala? Apa kebaikan? Apa itu dosa, keburukan? Apa itu pahala, kebaikan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, kata Nabi, faqala al-birru husnul khuluq. Pahala itu adalah kebaikan hati. Hati yang baik, hati yang berpahala adalah hati yang penuh dengan kebaikan. Hati yang lapang adalah hati yang bahagia. Maka Bapak dan Ibu, kalau ingin mendapatkan kebaikan demi kebaikan, persoalan yang pertama harus dipegang adalah hati. Ramadan menuntun hati untuk jadi lebih baik. Ya Bu, kalau puasa wak boleh seuzon? Enggak. Kalau puasa wak boleh mengarutok? Enggak. Kalau sedang sama-sama latih wak tengah hari, sama-sama capek ketika berbuka, udah tersasak minta sesuatu yang alun awak siapkan. Awak karajuan dua atau mengerutok? Kalau mengerutok jadi dosa. Ya Pak, yo kadang lala tua kok kan ada agak banyak. Lah gak tua kan enggak banyak. Kadang lalu lupa, padahal itu kalau enggak kata dua ya kan enggak banyak. Bapak Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah hati yang lapang, hati yang baik. Tetapi kebalikannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu, keburukan, mahaka fi sadr. Juga keburukan itu tempatnya pun di dalam hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dosa itu pun kata Rasul tempatnya pun di hati. Apa yang dikatakan dosa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kahi ayyat tali'a alaihin nas. Engkau melakukan sesuatu yang engkau ragu kalau dilihat orang awak cameh. Nah, itu dosa. Makanya yang cameh pun adalah hati. Sesuatu yang diperbuat membuat awak menjadi ragu dan cameh kalau dicari orang. Nah, ini awak dong. Apa awak kerajaan itu dicari orang. Itu pun termasuk adalah peluang awal dari sebuah kesalahan atau dosa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya jika hati tidak tenang, sesungguhnya hati itu sedang dalam bermasalah. Hati kalau sedang tidak tenang, biasanya setidaknya disebabkan hati jauh dari zikir. Maka bahasa Al-Qur'annya akan ngomong begitu. Hati yang tenang adalah hati yang berzikir. Ketahuilah, hanya dengan berzikir tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan memperbanyak mengingat Allah hati ini menjadi tenang. Orang kalau banyak mengingat Allah maka dia jauh dari kesalahan. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada hadis dari riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa hati manusia itu berpenyakit? Kenapa hati manusia itu ada dosa? Kata Rasul, inna ummahatul khataya thalathun. Sesungguhnya induk dari semua kesalahan itu ada 3. Al-kibru wal hasadu, al-hirsu wal hasad. Induk dari semua kesalahan, semua penyakit hati itu 3. Al-kibru, kesombongan.
Al-hirsu hasad, wal hasadu hasad. Al-hirsu tamak. Bapak Ibu, sumber dari penyakit hati atau dosa yang ada dalam hati itu 3. Sombong, hasad, tamak. Ketiga-tiga kok pangkabalan. Kalau orang Sumando dan 3-3 kok orang Sumando macamnya kok. Allah itu ini mau mengarik-garik orang. Bapak Ibu sedang dirahmati Allah. Al-kibru, kesombongan. Sombong itu sebenarnya persoalannya bukan persoalan jasad. Sombong itu masalahnya adalah masalah hati, Pak. Beberapa hari yang lalu kita di tempat tinggal itu dihebohkan oleh beberapa oknum yang secara fisik sehat tapi secara mental bermasalah. Lewat di jalan-jalan komplek itu dado membusung, jalan mengkang-mengkang, tangan mengapak-ngapak. Kecik kawan, Pak boleh sombong gini sewa. Allah yatim sombong lah Tuhan. Bahasa apa capek datang kok. Telusuri demi telusuri ternyata anakku bermasalah secara kejiwaan. Memang jalannya mengkang-mengkang, tangan mengapak-ngapak, dado membusung. Nyodek sakit mentalnya. Jadi Ibu, orang yang sombong belum tentu orang yang dadanya membusung. Jalan mengkang-mengkang belum tentu sombong namanya. Pulang anak-anak kami dari pendidikan dari Jakarta, dari Jawa, ada yang TNI, ada yang Polri. Pulang dadonya lebih tagak. Biasanya biasa-biasa saja jalannya, Pak. Pas pulang pendidikan tuh tagak dadonya membusung dadonya. Bertanya kami, kok ada harus membusung polisi-polisi yang baru dilantik? Kecil anak-anak kami itu, Yuba Ali, Pak. Kami selama pendidikan tuh 10 kilo, Pak, di belakangku basandang. Mana kamu membusung, Pak? 10 kilo, Pak. Nah, ketika pendidikan lalu di barak tuh, Pak. Nanti sandang kok pasir. Kecil apa? Anak gadang mana di belakang tas apa? Mana isi tas pasir, Pak. Pasir. Nah, 5 kilo sampai 10 kilo, bahkan sampai 15 kilo. Itu luar biasa tuh, Pak. Bajalan. Jadi persoalan sombong bukan persoalan fisik. Bu, kalau boleh aku tanya, Ibu setiap ke masjid Ibu pakai kain mangkana atau teleponan baru, Ibu sombong atau enggak? Ibu pergi ke masjid salame yang Bu beli, Bu simpan, Bu pasang ke masjid, sombong atau enggak? Lu tentu deh, Pak. Lu tentu deh. Ibu apa lihat dulu baju nampak rancak apa bawa ke masjid kalau pergi sholat, sombong atau enggak? Tentu, Pak. Karena persoalan sombong bukan persoalan baju baru, bukan persoalan pakaian baru, bukan persoalan pakai pajero ke masjid, Pak. Tentu. Rumah sejangka di pajero ke masjid, tentu sombong, Pak. Mungkin nyo came pajero ko besok nang ditanya di akhirat. Lek pernah pajero ko ke masjid, ada rumahnya 1 kilo kurang ke masjid, nyo pakai pajero. Daripada bisa ditanya, dibawanya pajero ke masjid. Sombong, Bu? Belum. Jadi bahas sombong, Ustaz. Bapak Ibu sedang dirahmati Allah. Kata Rasul, sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong, Bu. Allah. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Ditunjukkan bana tak terima, Pak. Aku baru 2 bulan kok di komplek, ambo saja komplek pado. Sombong tuh, Pak. Jangan boleh diajak-ajak duluan apa aku sama ambo sama kata, sama seperjuangan kami. Kalau itu bahasa yang kedua ketika diajak kebenaran Bapak Ibu, aku sombong, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu. Kira-kira orang yang tak solat tu nyo Islam tapi tak solat, tak namo melakukan niatnya sampai sujud, itu sebenarnya sombong atau enggak? Kalau boleh dikecil itu sombong, karena dia menolak kebenaran. Tanya, apa hukum solat wajib? Solat wajib, solat 5 waktu apa hukumnya? Wajib. Apa hukumnya berjamaah ke masjid? Pastinya tahu. Setidak-tidaknya kalaupun tidak wajib, sunnah. Apa besarnya bedanya pahala sholat sendiri dengan berjamaah? Kalau berjamaah lebih banyak, Ustaz. Kalau sunat sih lagi.
Atau ditanya, "Ba, aku dah ke masjid?" Itulah Ustaz. Itulah Ustaz. Ba, aku dak solat? Itulah Ustaz. Banyak orang yang mampu bangun masjid, banyak yang mampu menahan lapar dan haus, tapi banyak yang tak tahu meletakkannya ke tempat sujud. Persoalannya apa sebenarnya? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dosa terbesar manusia itu selain dari menolak iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tak mampu meletakkan jidatnya ke sampai sujud. Maka kesombongan itu adalah ketika manusia menolak kebenaran yang disampaikan dan bahkan bukan sekedar menolak tapi merendahkan. Jangan boleh ceramah-ceramah lain. Jangan boleh pada tujuan lain. Alun lain. Asa kuku ambo ilmu baru. Kalau asa kuku ambo tanah tahu teman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, kalau kebenaran itu yang benar, sekalipun keluar dari dubur ayam, kalau nyo talua putih talua diambil atau dibuang bu? Ambil. Sekalipun keluar dari dubur ayam. Tapi meskipun keluar dari kiai, tapi tidak dan batur, tidak dan benar, maka tidak boleh diambil. Sampai segitunya kebenaran itu hak dari manapun sumbernya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami beberapa awal Ramadan kemarin itu mengadakan revolusi yang cukup besar di rumah-rumah ibadah tempat kami. Apa revolusinya Ustaz? Sejak puluhan tahun ini tempat kami imamnya tunggal, satu imam 5 waktu, tidak pernah berganti. Ganti pengurus, tanam imam mampe, nampe pun ditanam saja, nan tunggu cie saja. Nan tanam mampe, nan tunggu cie. Anan cie pun mesin Chevrolet Pak, mesinnya kancak kue, tapi nan rumah-rumahnya yang dimbiangnya segala macamnya landak. Lamun nyunyi mana kibuki Pak, mau nyunyi. Tapi baalai, tidak ada yang bisa merubah. Masuk Ramadan kita tawarkan. Alhamdulillah berganti. Apa berganti? Lihat doyo masing-masing mudo kita nanya. Kita bentuk tim-tim muda menerima. Alhamdulillah itu diterima. Kenapa? Karena kalau tak mau menerima jatuh kepada sombong. Bapak Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau boleh kita mengatakan kenapa Adam tergelincir, kenapa iblis tak mau sujud kepada Adam? Karena iblis merasa dirinya jauh lebih baik daripada Adam. Bukan persoalan dia tidak tunduk kepada Allah, tunduk dia. Bukan persoalan dia tidak patuh kepada Allah, patuh dia. Tapi dia tidak namua tunduk kepada Adam. Tidak diminta menyembah Adam, tapi cukup berikan penghormatan kepada Adam karena Adam manusia pertama Allah ciptakan. Tunduk kepada ciptaan Allah sama dengan bentuk kepatuhan kepada Allah. Tapi iblis dia dari nomor. Bahkan dalam Al-Quran kata iblis, ala khairum minhu. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam dari tanah yang busuk. Kece iblis, api jauh lebih mulia daripada tanah. Kalau boleh aku tanya kepada ibu, ma yang mulia api daripada tanah? Dua-duanya mulia enggak? Tapi ma yang paling banyak bahasa keto, api atau tanah? Bahasa keto, lihat ada api saketo. Yang ada tanah saketo. Gara-gara wasan keto tanah, jalan Padang Sijinjin, jalan tol Alabara masuk apa Jarowa. Malah menuju iba kan, bunuh diri, gantung diri. Diatur sangketo tanah. Akapat tangko kita terang lalu balik kan, dari simpang Tabiang sampai ke Siti Rahma, atau ada orang punya seorang pak, apa kikiro tuh pak. Barang panjangnya dari simpang lampu merah Lubuk Binturun sampai ke Siti Rahma, sampai arah kemari gua bypass tuh kemari. Aduh cie ulang punyonyo. Basang ke
Sampai itu Pak. Sidang cuma batu atau salah, boleh atau buat atau salah kan. Tapi ada orang mengaku orang yang punya disengketoan. Bapak Ibu kembali, maka ketika merasa jauh lebih baik daripada yang lain, atau persoalannya sebenarnya tergelincir kepada sombong. Jangan merasa awak lebih hebat daripada yang lain. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar itu Allah. Yang maha tahu itu Allah. Yang maha benar itu Allah. Jangan merasa awak aku nak diambil, nak jadi berarti. Setan itu kadang-kadang tak menyuruh awak ria. Setan itu tak mampu menggoda awak dengan cara membuat awak tak semangat beribadah. Semakin semangat dan semangat dan semangat, lama-lama muncul ujub. Ujub, alhamdulillah. Bapak tipati tongga mana ini Pak Mas Haji kok nak bisa bila. Alhamdulillah. Merasa awak saja yang bisa, orang tak bisa. Kalau lalu muncul itu bu istighfar, astagfirullahaladzim. Setan kok halus caranya Bapak Ibu. Tidak bisa dengan cara yang lebih keras, dengan cara yang lebih alim. Kalau yang dekat digodanya orang pasar, setannya setan pasar Pak. Tapi kalau nak digodanya Profesor Kiai, dan setan yang datang Profesor Kiai pula. Kalau nak digoda kebunuh kandang, setan yang datang bunuh kandang pula. Para banyaknya orang-orang yang tergincir dari hal-hal yang kecil. Bapak Ibu sidang jemaah, maka kesombongan adalah dosa pertama yang ada di dalam hati yang menyebabkan hati itu berpenyakit. Yang kedua, apa ubek kesombongan itu Pak Ustaz? Ubeknya adalah banyak sujud. Tidak ada cara lain untuk merubah kesombongan itu sujud. Bapak Ibu, banyak hal yang menjadikan manusia itu jadi sombong. Punya jabatan berpeluang jadi sombong. Tidak berjabatan, orang tidak punya jabatan sombong atau tidak terhitung. Tapi ada jabatan sombong bisa jadi Pak. Kekayaan bisa mengantarkan manusia kepada kesombongan. Wajah yang tampan, rupa yang yang cantik bisa mengantarkan manusia jadi sombong. Maka tak ada obat yang paling mujarab daripada semua itu adalah memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ketika ditanya penduduk surga itu, ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian masuk ke dalam neraka saqar? Itu yang ditanya penduduk neraka itu, penduduk neraka yang sejak zaman Nabi Adam, Pak. Jadi sebenarnya ketika ditanya kenapa kalian sampai ke neraka saqar, jawabannya qalu lam naku minal musallin. Kami termasuk orang-orang yang tak mau sujud. Ternyata salah satu penduduk surga itu adalah orang-orang yang tak sujud, yang tak mau meletakkan dahinya ke tempat sujud. Kenapa? Kesombongan. Karena kesombongan. Yang kedua Bapak dan Ibu, al-hasadu al-hirsu, tamak. Tamak ini adalah sifat rakus yang tak pernah merasa cukup. Lawan daripada tamak adalah qanaah, senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Siapa yang melakukan dosa tamak pertama kali Bapak Ibu adalah Nabi Adam dan Hawa. Terjerat dosa tamak. Kok Nabi Adam sama Hawa Ustaz? Bapak Ibu, ketika Nabi Adam telah diciptakan didampingi oleh Hawa di dalam surga, apa bahasa Allah di dalam surah Al-Baqarah itu? Di ayat 31 sampai 40 sekian itu. Kan disuruh Adam tinggal laju Hawa di sarugo, nikmatilah keindahan sarugo, makanlah isi sarugo, tapi cie nanda bulian, janda kean pohon buah. Kan itu ya, Bu? Lai selama Adam jangan didakean lai selama Adam. Bapak Adam tak selama. Kan dek dibisik-bisik ada korupsi juga Bapak. Dek dibisikan Pak Ibu kalau kuliah mau tanya, dan korupsi 900 miliar itu sebenarnya dek bisik sia. Dek bisik korupsi juga Pak. Tergelincirlah Adam. Kecil Allah nikmatilah isi surga sadonyo. Tapi yang tak mulia dinikmati, dan tak mulia didekati, jangan didekati syajarah, pohon. Kalau didekati kau zalim, ternyata didekati juga.
karena tidak merasa cukup. Bara banyak kenikmatan yang Allah siapkan di hati dunia yang halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dihalalkan bagi kalian jual beli dan diharamkan riba. Kan begitu bahasa Qur'annya. Pak Ibu, keja Allah halal jual beli, kau jual beli lah. Anak tak bisa duit bulan puasa kau, duit bola, duit takjil segala macam jual beli lah. Nanti kerja manusia tetap yo piti-piti berbunga Pak. Tetap yo dicari kan tidak halal Pak. Nah, ini kan besar. Maka sidang jemaah rakus dan tamak. Apa obat rakus itu Pak Ustaz? Tak ada obat yang paling mujarab dari rasa tak pernah puas itu adalah dengan imsyak, berpuasa. Bapak Ibu, inilah yang sedang kita lakukan hari ini untuk mengobek supaya jangan tamak, supaya jangan canggung, supaya jangan lobo, supaya jangan rakus. Jadi lagu orang-orang kalau menjalang babuku tu selalu nak kali Bali. Iko kiri kerambia lagu asoy. Ko di bawah kanan lapik bugi, lapik segala macam segala macam ada lah kiri kanan es campur air iko. Beko pas berbunyi sari ni babuku sagale air putih saja Pak. Masa cila? Padahal persiapan kiri kanan itu sebenarnya apa yang bermasalah Pak? Hawa tadi, dan hawa tadi. Kamu akhirnya kayak orang tua hawa saja Pak Ustaz, hawa saja. Hawa itu kan hawa, kan dia hawa juga Pak. Ibu, maka mari berhati-hati. Tamak disebabkan adalah salah satu sifat yang ada di dalam hati manusia yang mengantarkan manusia kepada dosa. Induk dari dosa manusia itu yang kedua adalah tamak, tidak pernah merasa cukup. Maka obat daripada itu adalah benarkan imsyak kita. Puasa ini bukan sekedar menahan haus dan lapar, tapi juga menahan hal-hal yang dilarang dan membatalkan puasa kita itu sendiri. Bapak Ibu sedang jemaah dirahmati Allah. Kata Allah yang diwajib dalam surah Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu sebenarnya ada sebelum awal ada Pak. Maka bahasa Qur'annya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Sebelum awal orang imsyak dua Pak Ibu. Nyaman Nabi Adam malah do puasa, Habilan Qabil lah do kurban lah do puasa, tapi tidak sama syariat puasa juga bantu ini. Nabi Daud juga telah ada puasa. Bahkan kata Nabi puasa terbaik itu puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Luar biasa Pak. Sebelum awal ada puasa, maka bahasa Qur'annya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa seperti bagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa. Allah diwajibkan. Maka Bapak Ibu, karena Adam tak selamat dengan imsyaknya di surga dulu, maka ketika turun Adam ke bumi disuruh balik puasa sampai kawak kemarin ini puasa. Puasa yang baik adalah puasa yang terhindar dirinya dari rasa tamak, rakus dan lobo. Terakhir Bapak dan Ibu sedang jemaah dirahmati Allah, induk dosa yang ketiga yang terbesar itu adalah al-hirsu, al-hasad, hasad. Apa itu hasad Ustaz? Tidak pernah bahagia mencari orang lain dapat nikmat. Oh penyakit barek Pak, Ibu. Tidak pernah bahagia melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Non kok dapat Bapak Ibu bahagia orang, bahagia awak. Sakit orang, sakit awak. Yang susahnya tahu dia, orang sakit, inyo sana, orang sana. Inyo sakit atau tiba kurang. Kalau orang sanang inyo sanang alhamdulillah. Yang awalnya sama-sama Jawa, ini rumahnya lebih rancak dari awal, alhamdulillah. Berarti ada kemajuan. Yang dulunya Jawa sama-sama ni angkot, kini nyala balik Innova baru, bahkan nyala balik Innova Ribon, alhamdulillah. Berarti ada kemajuan. Yang tak kuliah tu Pak, ya Allah ya Tuhan, misalnya berubah lebih hebatnya dari yang boh. Nak mati lah. Nak belantak anda boleh. Tak boleh. Tanamkan diri awak, belajar awak bahas supaya orang dapat nikmat, awak pun ikut bersyukur. Alhamdulillah. Bapak Ibu sedang dirahmati Allah. Maka obat penyakit hasad itu nanti apa itu Ustaz? Kurban. Kenapa kurban? Dari zaman Nabi Adam, Habil dan Qabil itu kan karena hasad. Anak Adam ada dua, Habil Qabil.
Salah satu pasangannya rancak, salah satu lagi dengan pasangan yang kurang rancak. Kan di zaman Nabi Adam itu dilakukan kawin silang. Yang kakak menikahi kembarannya adik, yang adik menikahi kembaran si kakak. Kan itu. Tapi ada salah satu dari mereka yang tidak menerima pasangannya, sehingga Allah perintahkan mereka melakukan kurban. Qarraba yaqrubu qurban qurbanan. Nah, diperintahkan berkurban. Untuk apa? Supaya awak jangan merasa tidak pernah bahagia melihat orang lain mendapat nikmat. Itu caranya Bapak Ibu. Kurban itu bahasa Ustaz. Kurban ko pada hakikatnya adalah mengedepankan orang lain daripada orang. Pak Ibu, kalau di rumah, ibu ketika sedang takalo merengi anak jago anak siang bulan tak jago. Amat itu pasti. Ketika anak merengi tengah malam, saya yang jago duluan, amatnya. Kapalin pun kami kalau tak jago kami isi ibu, bubu tak jago. Kenapa begitu? Pengorbanan ibu jauh lebih hebat daripada bapak. Itu naluri nurani saja, itu naluri aja Pak, nggak bisa itu hukum alam itu. Makanya Pak Ibu, kalau gadang nak awak pe marantau inyo, video call inyo, lebar mini kalau ngecek jawab. 5 mini habis bahannya, kok jamaknya? Oh, kok jamaknya yang mana cek? Sampai habis baterai HP kok. Jawabnya ya Pak. Santai Pak. Memang begitu. Kedekatan anak jauh. Karena dia 9 bulan dalam rahim ibu menopang. Tidak dalam rahim kami dah. Kami cuma punya bibit. Kami tanam kasinan. Tisinan lama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka naluri saja itu. Pengorbanan ibu jauh lebih hebat memang. Disebabkan pengorbanan itulah maka tidak ada rasa kecuali rasa sayang yang datang. Jo agama kok Bapak Ibu kalau banyak waktu korban kan semakin cinta ke alamnya. Orang kalau semakin seketik berkorban, seketik rasa sayang. Kami mangkok sayang ke ibu kan kami dia banyak berkorban. Ya Pak, ya sayang ke ibu Pak. Enggak Bu. Ibu dia sayang Bapak. Kan ibu dia banyak berkorban. Lalu seketik makan seketik karajo banyak, iya atau enggak Bu? Maka banyak berkorban, banyak berjuang, banyak memberikan itu akan memunculkan rasa sayang, rasa cinta yang kuat. Dan hasad itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahaya. Supaya terhindar dari hasad, dari sifat dengki itu adalah banyak berkorban. Terakhir dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abu Dawud, iyyakum wal hasad, jauhilah sifat hasad. Karena hasad itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innal hasad yakulul hasanat kama yakulun narul hutab. Karena sesungguhnya hasad memakan kebaikan. Hasanat, yakulu hasanat, memakan kebaikan-kebaikan awak lakukan. Awak itu kalau dengki mencari orang, dosa orang tu habis dia makan deh, yang dengki awak tadi. Kebaikan awak habis deh sektor kepada orang tadi. Maka tidak boleh dengki. Kalau kawan maju, alhamdulillah. Kalau kawan lambe, kawan tidak maju, doakan mudah-mudahan dia maju. Kalau kawan-kawan awak dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Berikan apresiasi, berikan dukungan, berikan pujian. Mudah-mudahan dengan itu pula Allah melihatkan bahwa kita memiliki hati yang lapang. 3 persoalan hati yang mesti kita obati tadi. 1, kesombongan ubeknya sholat. Dan kedua, hasad, sakit hati ke orang ubeknya memperbanyak berkurban. Dan kedua, tamak ubeknya adalah memperbanyak puasa. Bapak Ibu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada hal yang tidak pada tempatnya. Kepada Allah kita minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon dimaafkan. Jadi maafkan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.